ini 0. Kita cek benarnya bentar. Oke, sekitar 1,2. Yang lain 1,2, 1,2, 1,2. Oke. Halo sobat bos mesin, bagi sobat bos mesin yang ingin memulai usaha pembuatan keripik tempe sagu seperti ini, simak video ini sampai selesai karena kita akan sharing ya bagaimana membuat keripik tempe sagu seperti ini. Oke, jadi bagi Anda yang ingin membuat keripik tempe seperti ini, tidak perlu membuat dari nol, yang dari kedelai kemudian direbus kemudian digiling dan lain-lain ya. Kita pakai jalan pintas aja dengan cara beli tempe yang sudah ragian atau kedelai yang sudah ragian. Jadi yang sudah siap jadi tempe tapi belum sampai ada jamurnya ya, kita bisa beli kedelai kemudian kita campur dengan tepung tapioka. Nah, jadi kita kemarin beberapa kali bikin tempe sagu ya, bagi yang udah lihat di video-video sebelumnya. Biasanya kita bikin dengan perbandingan ada 1:1, kemudian ada juga yang banyak kedelainya, dan sekarang kita bikin yang banyak tapiokanya. Seperti ini ya, banyak tapioka. Sebenarnya kalau perbandingan ini relatif ya, nanti tergantung di lapangan nanti pasar lebih suka yang mana, seperti itu. Jadi lebih mudahnya kita beli tempe tadi biar nggak produksi dari awal. Oke, jadi setelah kita beli kedelai kemudian kita campur dengan tapioka, kemudian kita masukkan ke plastik seperti ini. Jangan lupa dilubangi ya, dilubangi, kemudian nanti diwadahi dan digantung seperti ini. Oke, bagi yang penasaran ya, kenapa ini kok potongan seperti ini? Jadi gini, kemarin kita bikin tempe udah matang, tapi ternyata matangnya itu di jam sore, mungkin sekitar jam 5-an ya. Nah, untuk jam 5 sore kebetulan kita belum bisa potong ya. Nah, kemarin kita dikasih trik yaitu dengan cara di kulkas supaya fermentasinya berhenti. Jadi ceritanya ini kemarin kita potong, kita masukkan ke dalam kulkas supaya tidak terlalu matang. Nah, seperti itu. Nah, cuman ini karena tidak kita tutup ya, jadi di bagian luar ini agak kering. Jadi nanti sebelum proses potong akan kita buang di bagian yang kering ini ya. Nah, seperti ini dan juga ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk pembuatan seperti itu, kita beli kedelai, kita campur dengan tapioka, kita gantung, kemudian kalau udah matang dan bisa potong langsung potong aja, kalau belum bisa kita simpan di kulkas seperti itu. Oke, untuk sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara potongnya menggunakan mesin pemotong keripik tempe sagu yang kapasitas besar ya. Oke, langsung aja kita potong. Oh iya, untuk kali ini untuk tempenya ini agak besar ya. Ini ukuran plastik 12 cm. Kita potong dulu karena di bagian sini ini kering. Nah, ini kering ini. Oke. Ups. Jangan kupil ini. Oke, sekarang langsung aja kita potong ya. Oke. Oke.
Untuk unit ini memang perlu ditangkap ya saat pengoperasian ini, dan sekarang kita operasikan. Selesai. Nah, untuk proses pemotongan atau hasil potongan seperti ini ya, hasilnya cukup bagus, halus, tipis juga ini ya. Coba kita cek ketebalannya. Ini 0. Kita cek ketebalannya sebentar. Oke, sekitar 1,2. Yang lain 1,2, 1,2, 1,2. Oke. Jadi sebenarnya proses pemotongan keripik tempe ini salah satu proses yang cukup penting ya, karena untuk hasil potongan diusahakan harus tipis, kemudian rata, dan juga utuh. Jadi kadang-kadang kalau kita potong pakai pisau cutter manual itu biasanya ketebalannya bisa nggak rata, bisa miring juga seperti itu. Jadi kalau ada alat bantu seperti ini sangat memudahkan. Tapi kalau untuk pemula yang masih baru merintis, pakai pisau cutter pun tidak apa-apa, selama nanti perlu sedikit ketelatenan ya untuk motong-motong supaya hasilnya bagus. Karena kalau terlalu tipis biasanya di waktu digoreng itu ngeluntung atau melengkung ya. Nah, kalau terlalu tebal nanti biasanya jadinya agak keras. Nah, seperti itu. Jadi memang pemotongan merupakan bagian yang cukup penting. Biasanya setelah dipotong seperti ini kemudian digoreng. Untuk tempe sagu ini enaknya bumbunya simple ya. Jadi bumbunya bumbu cair. Cuman air, kasih garam, bawang sama penyedap udah cukup. Jadi nggak perlu tambahan tepung seperti tempe kedelai ya, yang kotak itu biasanya ada tepungnya. Kalau ini nggak perlu, jadi bumbunya bumbu cair aja. Nanti setelah dicelup kemudian digoreng, dan setelah digoreng bisa langsung dikemas seperti itu. Oke, jadi sekian ya video sharing hari ini. Kalau ingin lihat video pembuatan keripik tempe, coba cek di video-video sebelumnya, atau kadang kita juga live ya, live streaming itu saat proses pengadukan tapioka sama kedelainya, kemudian waktu wadai, seperti itu biasanya kita live streaming kan. Oke, cukup sekian video kali ini. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentu saja salam positif.